Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di segmen GP Talks with Rio Bagas. Oke, jadi kita udah lama banget gak bahas sama Heralwin tentang studi ke Jerman, bagaimana step by stepnya gitu. Nah, di video yang pertama kan kita udah bahas kayak langkah-langkah sebelum kuliah di Jerman itu bagaimana prosesnya, terus di mana fase sebelum berangkat ke Jerman itu gimana, dan sekarang kita tuh mau bahas tentang fase awal ketika kita udah sampai di Jerman. Hal-hal apa aja sih yang harus dilakuin, bagaimana dinamika yang harus kita lakukan, bagaimana hal yang sebagaimana mestinya harus kita kerjakan gitu bersama pemateri kita yang expert di bidangnya, Heralwin Parahita MSc. Kita langsung masuk ke pembahasan. Oke. Halo Heralwin, apa kabar nih? Halo. Ya ampun. Alhamdulillah baik guys, guys kabar guys. Alhamdulillah baik-baik. Tapi hari ini lagi dingin makanya jaketan. Terus report supaya ketahuan lagi di Eropa. Aduh. Berapa grad guys? Berapa derajat? Sekarang itu lagi berapa ya? Meter lagi 16 sih dan lagi mendung. Aduh, diri ini orang Pantura di kayak gini kedinginan ya. Itu Pantura tahun 60, 16 grad tahun 60 dulu. Oke nih, jadi di video pembahasan kali ini tuh kita bakal mengupas tuntas lagi nih tentang bagaimana step by stepnya tentang mau kuliah dan lulus di Jerman. Dan ini di fasenya itu kayak awal kita baru sampai di Jerman. Oke aja nih, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih Bang. Sebenarnya Tagesablauf yang paling tepat itu gimana sih? Kan kalau awal-awal itu kan kita pertama ngerasain yang namanya jet lag gitu ya. Udah gitu bagi yang muslim itu waktu sholat itu kan berbeda jauh banget gitu. Terus juga ada kesibukan-kesibukan lain yang mengharuskan kita melakukan hal tersebut. Nah, sebagai kita orang yang mau bercita-cita untuk kuliah ke Jerman dan ini fase belum masuk student college, masih persiapan gitu, gimana sih Bang sebenarnya Tagesablauf yang paling tepat gitu? Ya, mungkin kalau Tagesablauf mungkin ada yang nggak ngerti kali apa itu Tagesablauf gitu ya. Mungkin Bagas bisa artiin dulu Tagesablaufnya apa sih maksudnya gitu. Oke. Jadi kayak side plan kamu tersendiri, jadi kayak gimana sih ya? Ya jadwal waktu kamu gitu dalam sehari itu mau ngapain aja kayak gitu. Ya, kayak jadwal kegiatan sehari-hari lah ya, rata-rata seperti apa gitu. Soalnya kalau misalkan itu di pukul rata agak susah memang, tapi mungkin ini gambaran kasar ya, atau misalkan gimana Tagesablaufku waktu dulu jadi mahasiswa, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa dulu, ini tergantung juga mahasiswa ini harus kerja atau nggak kerja, karena ini menentukan jam tidur dan jam bangun kita gitu. Kerjanya ini malam atau pagi, itu beda juga gitu. Untuk yang shift pagi, pastinya saya cukup yakin harus memulai hari dengan bekerja sebelum sholat subuh loh. Jadi sebelum sholat subuh, kadang-kadang kita harus kerja keluar untuk kerja gitu. Nanti di tengah-tengah waktu kita kerja, kita cari peluang tuh di pojokan pabrik gitu, kita sholat cepat kilat gitu 2 menit gitu, dua. Nah, berharap tidak ada yang melihat atau tidak ada yang bertanya. Nah, biasanya itu udah kayak gitu. Jadi bangun tidurnya relatif masih gelap, apalagi kalau misalkan nanti musim dingin. Udah gelap, dingin, salju. Udah, waduh, gitu. Cobaan setannya luar biasa untuk kita keluar dari rumah, bangkit dari tempat tidur, keluar dari selimut itu berat. Ya. Jadi mulai dari situ tuh. Setelah itu mungkin sholat subuh. Udah harus kerja pagi ya. Kalau nggak harus kerja pagi, itu relatif enak sih kalau misalkan musim dingin itu.
Jadi dinginnya itu kayak di apa ya, di bawah AC tapi nggak pakai AC gitu. Wah enaknya kol lah kalau di bawah selimut itu sempurna gitu. Nah itu yang subuh, misalkan subuhnya itu musim dingin agak telat lagi jam 7, jadi makin enak lagi gitu. Tapi kurang lebih mungkin sholat subuh ya kalau yang muslim, setelah itu sarapan. Nah sarapannya itu biasanya kita gimana ya, kita nggak menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan sarapan gitu. Jadi sarapannya kelok atau kelok sereal sama susu itu aja. Terus makan roti, ya udah roti ditangkap aja, roti tawar tangkap pakai coklat atau selai apalah gitu. Nah biasanya seperti itu sarapan. Setelah itu kalau misalkan kuliah sekarang ini agak nggak relevan. Kenapa? Kalau kuliahnya online, jadi nggak ada tuh acara ganti baju, itu atasannya doang. Tapi nggak ganti baju dari atas kasur juga. Jadi ini banyak yang harus disesuaikan karena kondisi pada hari ini. Tapi kurang lebih adalah mau tidur, sarapan, setelah itu berangkat kuliah. Terus kalau saya sih apa ya, belanja gitu kan, misalnya belanja harian itu nggak setiap hari, itu seminggu sekali. Masak pun juga seminggu sekali, atau maksimal seminggu 2 kali lah paling banyak. Itu supaya apa? Supaya kita lebih punya banyak waktu untuk melakukan yang lain gitu. Kenapa? Kalau misalkan masak kan cuma sebentar ya. Memang masak itu sebentar, tapi belanjanya itu tambah 1,5 jam, persiapan belanjanya itu 1,5 jam, terus nyiapin masaknya 1 jam, nyuci piringnya 2 jam, kekenyangannya itu sekian jam. Jadi sekian banyak waktu terbuang, kita minimalisir. Jadi masaknya cuma seminggu sekali, dipanasin pakai microwave seperti itu. Mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Tapi mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali itu kita ada ketemu teman, makan bareng, makan di luar di restoran, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Atau kalau main bola, dulu ada olahraga juga, main bola antara sore atau malam kalau untuk misalnya, kalau di lapangan luar biasanya weekend kayak gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu mungkin ya gambarannya. Tapi mungkin gini sih Bang, kayak ibaratnya yang memulai aktivitasnya di pagi hari kan menitik beratkan kayak pagi itu untuk belajar dulu gitu ya. Bagi yang masih seperti kami yang belum kuliah gitu, kami pagi belajar, terus kalau ada kesempatan yang mau bekerja sampai malam gitu. Tapi kadang masih bingung tersendiri dengan yang namanya jam tidur yang tepat gitu bagi kita student gitu ya. Sebenarnya tuh tidur bagi kita yang benar-benar membuat kita itu banyak perubahan, progres kita ke depan tuh yang tepat tuh gimana sih Bang? Iya, mungkin kalau misalkan belajar ya, kenapa saya tadi nggak tahu kok nggak ada belajarnya, nah, karena saya belajarnya jarang di rumah gitu. Jadi kalau memang itu pagi saya bisa bergerak tanpa bekerja gitu, jadi saya keluar ke perpustakaan itu buka dari jam 8 sampai jam 24 yang biasa saya kunjungi, yang paling oke lah, Jakob and Wilhelm Green, kampusnya apa, biblioteknya HU di Friedrichstraße. Itu dia buka jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi kalau mau masuk jam 8 karena bukanya jam 8, biasanya tuh saya dari rumah sudah dari jam 7.15, 7.20 sudah. Itu paling telat 7.25 supaya bibliotek belum buka, saya udah masuk. Kenapa? Karena perpustakaan itu tempat duduk yang bisa diduduki oleh anak non HU, non kampus itu. Saya kan HTW dulu ya, itu hanya 30 tempat duduk aslinya ya, hanya 30 tempat duduk yang di bawah aja, sedangkan yang di atasnya itu semua diperuntukkan untuk anak-anak HU. Jadi kalau mau masuk duduk di situ harus pagi mungkin gitu. Nah kalau udah duduk aja udah perjuangan untuk duduk doang. Ini belum belajar, kita belum ngomong belajar, baru duduk aja itu udah perjuangan. Jadi kalau saya duduk di situ, dapat matematik pagi itu minimal saya termasuk dari 30 orang non HU ya, Jerman dan non Jerman, satu Berlin yang paling niat buat belajar. Kan not bad itu, walaupun nggak ada medalinya ya, tapi kalau ada medalinya cukup banyak sudah saya kumpulkan. Nah itu saya biasanya seperti itu. Nanti sampai tidurnya kapan? Setiap hari dong, sepanjang hari di bibliotek. Iyain sih, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau nggak lapar, ya lapar makan di situ. Oh nggak ngantuk, ya ngantuk tidur di situ, tapi tidurnya di perpustakaan itu paling lama itu setengah jam, rata-rata 10-15 menit udah top banget, udah deep sleep jatuhnya. Wah, hampir ngorok lah mungkin.
tapi kurang lebih kayak gitu, tidur siangnya di sana. Setelah itu sampai malam, sampai jam berapa ya? Biasanya setengah 12 udah di ding dong, setengah jam lagi di bibliotek tutup. Nah biasanya 12 kurang 10 tuh baru keluar. Nah setelah itu udah seharian lo belajar. Wah aneh-aneh udah gak sempat lagi. Sampai rumah lepak tidur. Besoknya diulang lagi. Jadi dengan metode kayak gitu, apabila normal ya, dalam kondisi normal, kayaknya sih lulus cuma masalah waktu saja. Jadi misalkan bachelor 6 semester, ya udah cuma 3 tahun terus lulus gitu. Itu as simple as that gitu. Tapi sayangnya godaan di tengah-tengahnya itu luar biasa. Itu yang belum kita bahas. Gitu. Oke. Tapi emang benar banget sih Bang. Kayak aku kan ya alhamdulillah sering juga ke Bibli gitu ya. Dan di situ tuh kayak pemandangannya gimana ya Bang? Banyak sekali orang tua, mbah-mbah yang rambutnya udah putih, udah nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka itu duduk di situ di depan buku, mereka baca gitu. Dan banyak anak-anak kecil yang masih ya kecil gitu, 3-4 tahunan gitu, dibawa sama orang tuanya itu baca di bibliotek gitu, di perpustakaan. Jadi apalagi yang masih muda-mudanya gitu, jadi kayak benar-benar ini sebuah energi positif banget bagi kita yang mau belajar gitu. Kayak benar-benar orang yang udah sepuh aja tuh mau tetap belajar gitu, apalagi kita nih yang masih muda gitu. Jadi kayak benar-benar keren banget sih, ini benar-benar luar biasa gitu. Kultur sih, karena di sana tuh perpustakaan seperti kultur budaya gitu. Kalau belajar ya di perpustakaan bukan hal yang aneh, bukan nggak harus nerd dulu untuk sampai belajar di bibliotek. Gitu. Terus gini nih Bang, tadi kan kita nyinggung juga tentang ya keuangan buku. Sebenarnya manajemen keuangan yang paling oke tuh gimana sih? Kita ambil contoh dulu bagi teman-teman yang tidak mengharuskan untuk bekerja nih, apalagi dengan godaan kita punya spare konto yang sebesar gede itu, dan apalagi dengan ya penawaran anggebot yang luar biasa di sini, gimana itu Bang untuk manajemen keuangan tersendiri yang oke? Iya, lagi-lagi kalau ini sangat tergantung ya. Kalau memang orang yang memang sangat berkecukupan sekali gitu, sebulan ada 2.000 euro, santai aja, gitu, terlalu ribet gitu. Nah, tapi kan sayangnya nggak kayak gitu. Nggak semuanya seperti itu. Tapi mungkin kurang lebih ya, ada beberapa hal yang memang harus diutamakan atau diplotkan, entah gimana caranya. Ada misalkan rumah, asuransi, makan secukupnya gitu, makan seirit. Ini 3 udah nggak ada obatnya. 3 ini nggak ada obatnya. Terserah tuh mau nggak tidur, mau bolos kuliah, mau terserah mau ngapain aja lah. Takar tuh, pokoknya 3 ini harus tertutup. Kalau nggak akan repot. Gitu. Rumahnya numpah, asuransinya nggak bayar, makannya somehow nggak tahu lah, jadi malah sakit gitu. Pokoknya 3 hal ini nggak terpenuhi akan bahaya. Jadi apapun yang terjadi, 3 hal ini harus terpenuhi. Sekalipun kamu nggak tidur, sekalipun kalian harus menangisi nasib gitu, kenapa nasib itu begitu buruk gitu, apa banget aku jadi orang, dia nggak harus kerja, aku setengah mati kerjanya, nggak apa-apa, itu nasibmu, itu deritamu, maksudnya itu yang harus kita terima, nggak ada waktu untuk menyesal hal tersebut. Apakah itu buruk? Enggak, pasti ada pembentukan lain, ada pembentukan diri lain yang didapatkan dengan orang yang bekerja sambil kuliah dibandingkan kuliah aja. Itu punya plus minus, nggak perlu disesali, dijalanin aja dengan izin, dengan taktik yang sangat baik, insya Allah ada kayak gitu. Jadi 3 hal itu harus dipenuhi, sisanya wajar kok. Misalkan mau di jaket kulit itu agak sedikit fine aja gitu. Mungkin taktiknya ada beberapa taktik, misalkan kalau belanja gitu, summer sale atau winter sale gitu, yang benar akhir tanggalnya udah fix ya, 1 minggu itu akan gila-gilaan diskon. Jadi kalau beli sekali udah celana Ultima gitu, saking murah gitu. Karena harganya celana, misalkan contoh ya, celana Zara ntar boleh di sensor ya kalau misalnya nggak boleh. Celana Zara misalkan dasarnya itu 39 euro ya, tapi kalau untuk lagi di diskon itu harganya bisa cuma 4-6 euro baru dengan kondisi yang sama. Nah, pelaku sukanya belanja di kayak gitu. Atau beli barang bekas di Kijiji atau eBay Kleinanzeigen sekarang namanya,
atau banyak lah, ada vintage, ada macam-macam nama apps-nya, gampang banget. Itu mungkin sepatu harganya 10 euro udah sangat layak sekali, 6-10 euro. Tapi santai, anggap itu reward. Oh, bulan ini kita udah di bibliotek 20 hari berturut-turut, boleh lah kita beli sepatu 2 final, cuma 10 euro, cuma 15 euro. Gitu. Itu untuk reward supaya tiket juga nggak sakit, gila juga lama-lama begitu. Tapi ya enggak lah, kita mencoba bikin hati ini terasa happy, aslinya nggak pahit. Gitu sih. Terus gini nih Bang, bagi teman-teman yang mungkin baru di sini gitu kan masih agak bingung, kayak definisi murah itu berapa euro dan definisi mahal itu berapa euro. Soalnya kadang tuh ada kesalahan sering terjadi, mereka membandingkan sama uang rupiah gitu. Gimana tuh Bang menangkap itu? Ya kalau dibandingin sama uang rupiah itu yang paling nggak tepat, itu yang paling tepat. Gitu. Tapi dibandingin sama harga ya di sini, gitu, misalkan di sana gitu, maksudnya di Jerman, misalkan harga sepatu itu standar mungkin sekitar 50 sampai 80 euro gitu. Jadi kalau misalkan ya harganya 25-30 oke lah gitu. Terus kalau mau dibandingin sama di Indonesia ya bisa aja gitu. Tapi jangan sampai nggak beli karena dikursin gitu maksudnya. Kalau emang barangnya cuma ada di Jerman itu, misalkan masa kalian nggak mau beli beras karena dihitung dengan harga beras di Cianjur, masuk dan kualitasnya pun beda gitu. Mungkin akan lebih fair misalkan gitu. Saya hari ini kerja deh sampai 8 jam ya, 8 jam dan 8 jam itu dapatnya mungkin kalau misalkan 10 euro 80 euro ya, capek. Udah seminggu saya kerja kayak gini terus kayaknya sepatu saya juga udah jelek ya. Coba cari sepatu bekas di gigi, ada nih 20 euro atau 30 euro. Memang ini pengen banget, ya udah beli. Itu cuma seharga 2 jam kerja. Kecil kalau. Jadi kalau mau sepatu yang layak, kerja lebih banyak lagi, cenderung gimana caranya? Jadi dihargakan dengan upah kerja kita gitu. Setelah semua pengeluarannya itu terpenuhi, pengeluaran yang dasar, utang-utang segala macam sudah terpenuhi, ya udah, apa sah-sah aja. Gitu. Jadi definisi mahalnya kalau saya sih nggak dibandingin sama yang di Indo, tapi lebih ke keperluan kita lagi mau ngapain, sama seberapa jam kerja sih itu, buat simple aja, gitu. Biar nggak terlalu berat, ada rewardnya gitu. Oke. Terus gini nih Bang, kayak ada beberapa orang yang mungkin, ya contoh kayak aku aja nih Bang, aku tuh orangnya harus punya target, harus punya to-do list ini gitu. Nah, bagi orang yang seperti itu, target awal yang harus ditetapkan terlebih dahulu itu harus bisa apa aja dulu di fase-fase awal ini baru tinggal di Jerman. Ya, tergantung juga, lagi-lagi nih jawabannya sangat tergantung. Misalkan harus kuliah sambil kerja gitu, atau memang ya udah selesai uang jaminan ini saya udah kasih duit lagi, berarti dari awal ya harus sedikit untuk kerja gitu. Berarti dari awal harus ridho untuk mengurangi waktu tidur, dari awal harus mengurangi diri untuk misalkan sabar melihat kawan-kawan yang dia dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk keperluan yang menurut kita kurang penting. Tapi memang itu rezekinya mereka lahir, mereka datang ke Jerman dengan kondisi tersebut, fine, nggak perlu disesali gitu. Itu. Terus yang kedua secara teknis ya, misalkan masuk mau kuliah S1 ya berarti harus masuk student college gitu. Jangan salah kaprah gitu. Aku tidak masuk ke semester ini karena harus bekerja misalkan. Nah, padahal kerjanya juga nggak segitu banyak yang dia dapetin. Maksudnya gimana? Mau lebih kecil lagi misalkan satu semester itu harganya sekitar antara 3.500 sampai 4.200 euro range rata-rata. Gitu. Kalau gaji yang didapat per bulan atau dalam 6 bulan tidak sebanyak itu, ya berarti dia jagoan, ganteng, ya gampang. Ya, kecuali yang dihasilkan lebih dari, misalkan, oke, aku ngabisin memang 4.000 euro, tapi aku dapatnya 5.000 euro. Ya benar, berarti 6 bulan hidupmu setara 1.000 euro.
gitu. Kecuali kerjanya benar habis-habisan. Saya kerjanya 6 bulan ini memang buang 4.000, tapi saya dapatnya 12.000. Nah kan 8.000 ada spare. Nah 8.000 inilah buat yang berikutnya supaya dia bisa hidup misalkan tanpa bekerja gitu. Nah itu baru cowok, maksudnya megang omongan gitu sesuai dengan saya harus kerja beneran, saya harus kerja sehari cuma 4 jam, saya jalan tidur capek gitu. Nggak kayak gitu. Oke. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak aku inget banget sih Bang, kayak Bang Alvin bilang pas di Doha itu ya, waktunya kerja kita bisa-bisan kerja nih, tapi waktunya nikmatin hidup ya kita nikmatin banget. Terus waktunya belajar gitu. Soalnya kadang kalau kita nggak ngelakuin itu tuh, kadang kita lagi kerja terus pikiran buat belajar, kadang kita lagi enak-enaknya nikmatin hidup gitu, terus tiba-tiba kepikiran kerjaan. Jadi kayak semua itu tuh harus dilakukan gitu, kayak gitu. Terus gini nih Bang, sebenarnya namanya fase belajar atau fase semangat seseorang kan naik turun gitu ya Bang. Dan apa sih komitmen yang harus banget kita jaga gitu agar kita tuh nggak selamanya down gitu? Ya, ini pertanyaannya gampang ya, jawabnya susah. Kalau misalkan kita nggak jatuh itu kayaknya hampir nggak mungkin, itu nggak manusiawi untuk kita tidak down gitu. Itu kita harus down gitu. Dan waktu kita down, kadang kita nggak ngerasa kalau kita tuh lagi down. Masalahnya gitu. Ya, jadi ini sangat berlipat-lipat gitu masalah. Nggak sesimpel itu. Oh aku jatuh hari ini, biarlah aku jatuh hari ini. Nggak sesimpel itu. Waktu kita jatuh, kita nggak ngerasa kita lagi jatuh, ya. Dan jatuhnya itu bener-bener dalam, maksudnya bener-bener dalam gimana? Itu sampai kita ngerasa ya, kita ini paling bodoh ke dunia, kita paling miskin ke dunia, kita paling apa ke dunia, kita paling durjana, paling nista lah, pokoknya hina lah, sehina-hinanya orang. Nah itulah kita pada saat itu, namanya down tuh kayak gitu, dengan berbagai macam alasan. Diputusin pacar yang sudah sekian tahun bersama, ya tiba-tiba dapat SMS dari orang tua atau WhatsApp dari orang tua, ayah tidak bisa membiayainya sementara waktu karena usaha lagi jatuh, entah tidak lulus ujian, tiga ujian berturut-turut nggak ada yang lulus dari 4 yang diambil, macam-macam. Ada yang sakit tiba-tiba kakinya patah jadi nggak bisa kerja, ada yang kalah di final bola misalkan karena walaupun udah 6 bulan terakhir latihan rutin, macam-macam. Dan semua itu yang ngebentuk kita sebetulnya. Jadi kalau tidak jatuh sih berarti dia tidak hidup. Antara dia tidak hidup atau tidak bergaul lah. Dia bergaul di dunia yang tak nyata. Game, nonton, segala macam. Kenapa sih orang suka nge-game, suka nonton? Manusiawi. Kenapa? Karena dia bisa dapat eksistensi di situ atau dibayangkan. Misalkan nonton Avengers, masa sih kebayangin Bagas jadi penjahat? Nggak mungkin. Pasti jadi Kapten Amerikanya, minimal Spider-Man lah atau apa gitu. Nggak mungkin kebayangin jadi prajurit dari musuhnya, ya nggak mungkin. Pasti jadi jagoan, usaha kan jagoan. Ya memang sedikit film yang membuat seperti itu, termasuk game. Gua sikap, lu bunuh kanan kiri tembak, berkebet, gua jagoan nih pokoknya. Udah gua paling mantap pokoknya di sini. Kenapa? Dia cari eksistensi. Dan seperti air gitu, misalkan air itu dia kalau jalan pasti ke bawah gitu. Nah seperti itu juga kita cari eksistensi di mana kita bisa eksis, itulah kita tenang gitu. Nah kalau kita sama sekali nggak menemukan eksistensi, itu pahit gitu. Jadi kalau menghindari itu nggak mungkin. Gimana cara supaya konsisten? Bisa sih selama mungkin, dan kalau jatuh dia segera balik gitu ya, tapi itu dengan kebiasaan, mindset, pergaulan, bacaan, tontonan, pergaulan itu yang akan membentuk kita. Wah jadi lagi down, langsung segera cari orang yang dimana kalau kita ngobrol sama dia tuh langsung kembali lagi ke asal jalan yang lurus. Nah, kita harus punya tuh orang-orang yang model-model kayak gitu, atau nonton atau baca buku. Mungkin itu. Terus bicara tentang pergaulan juga nih. Jadi aku juga nih ya kayak melihat beberapa pandangan ataupun jalan orang yang baru sampai di Jerman itu tuh macem-macem banget sih ya Bang. Kayak pertama tuh ada orang yang
ibaratnya ngelihat Jerman itu semuanya bagus, semuanya ini estetik, semuanya ini layak sekali untuk dikunjungi. Jadi jalan-jalan sana sini gitu, main sana sini gitu. Terus ada dua orang yang melihat yang namanya Angebot, diskon, rabat gitu, yang sangat melimpah kayak gitu, akhirnya kalap. Mereka belanja, ada yang kayak gitu. Dan ada juga yang melihat kayak perpustakaan di sini benar-benar layak sekali, benar-benar luar biasa, keren banget. Dan itu mereka ada yang ngejar di situ. Dan di sini tuh kita kayak sebenarnya kita dikasih jalan banget nggak sih, Bang? Kayak kita punya banyak sekali layanan ya, layanan banyak sekali seperti itu. Tinggal kita tuh mau milih jalan yang mana gitu. Jadi kalau bisa dibilang ketika kita ada yang nggak lulus kayak gitu, terus kita melakukan sebuah pembenaran dalam diri kita, sebenarnya kita ngaca aja nggak sih, Bang? Kayak lah emang kemarin ngapain aja, kenapa nggak lulus gitu ya, karena ngambil jalannya yang kayak gini. Jadi ya kalau misal mau lulus ANP, mau lulus becoy dulu kayak gitu ya, kita ambil jalannya ya yang segaris lurus dengan hal tersebut gitu. Jadi kita benar-benar gimana ya, milih temen tuh benar-benar penting banget sih ya gitu. Terus kalau tentang memilih pertemanan gitu sih gimana coba kalau dari Bang Alvin tersendiri? Kan kayak kita menemukan banyak sekali macam-macam orang Indonesia yang di sini gitu ya. Ya kalau saya sih nggak terlalu pilih-pilih yang suka selain teman saya, enggak sih, kayak relatif open gitu, ketemu teman yang aneh-aneh gitu, terus aneh-aneh yang mungkin beda gitu, tapi saya punya teman cukup beragam gitu, macam-macam teman baik gitu, yang kalau misalkan minta tolong, nanya ataupun apapun itu dijawab dengan senang hati, dibantu gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Itu yang pasti kan kita harus tahu diri. Tahu diri itu maksudnya kita tahu situasi dan kondisi gitu. Kalau misalkan kita dari ekonomi ngepas gitu, terus temen kita itu suka foya-foya belanja itu, ya nggak apa-apa, tapi kita jangan ikut-ikutan. Masalahnya itu jangan ikut-ikutan, nemenin dia tahu merek ini merek itu, kenapa nggak ada salah gitu. Yang masalah kita sok-sokan ya, nggak ngaku, atau yang nggak mesti ngaku sih, tapi sok-sokan bilang kita biasa kenal barang ini kita ikut beli juga, besoknya makannya makan batu nggak pernah nasi gitu. Nah itu yang masalah gitu. Atau misalkan oke lah, nggak usah ambil contoh jelek, misalkan belanja mengeluarkan uang dengan foya-foya, mungkin nggak usah itu. Ada orang yang nggak pernah perpustakaan, jarang ke perpustakaan, terus aku juga nggak mau perpustakaan juga, tapi dia lulus gitu, kita nggak pernah lulus ya. Ngelihatnya jangan yang dia nggak perpustakaan sekarang, tapi orang tua dia tuh membentuk dia dulu kayak gimana. Orang tua dia tuh udah cerita tentang Eropa, Jerman, mungkin udah 6 tahun, dari umur 6 tahun, 5 tahun dia udah pernah ke Eropa, Perancis gitu. Dan kita masih melihat keluarga terdekat kita tuh masih pegang cangkul, ya masuk akal. Jangan menjadi samain gitu. Kalau mau disamain semua, the whole aspect of your life gitu, bandingin sama dia. Jangan setengah-setengah, jangan nggak perpustakaannya doang yang ditiru, jangan cuma belanjanya doang yang ditiru, semua kalau berani nggak? Kalau kan nggak ngambilnya setengah, maunya tapi semua gitu. Ya nggak bisa lah, nggak adil, di mana letak keadilan gitu. Jadi nggak bisa dibandingin, dan itu baru salah satu aspek. Misalnya aspek berikutnya, enggak kok, kita berdiri yang sama. Yakin nggak ibunya dia itu kamu tahu nggak kalau ibunya dia itu mendoakan dia setiap malam, itu nggak pernah putus. Ibumu seperti itu nggak? Itu kan hal-hal gaib yang kita nggak bisa tahu. Ya udah sih, jangan menentukan nasib di situ, tentuin tuh nasib di tangan sendiri. Bangun pagi perpus sendiri, kita sebenarnya itu amat. Kalau mau ngajak supaya bareng-bareng oke gitu, tapi nggak usah dijulitin, nggak usah diginggirin, apalah nggak guna. Mungkin gitu ya. Oke, Bang Alvin, makasih banget nih untuk sharing-sharing kita di fase awal tinggal di Jerman. Jadi buat
teman-teman mungkin yang ngerasa takut dengan dunia luar gitu, yang pas awal-awal itu bingung mau harus ngapain dan lain-lain. Semoga dengan video ini kalian mendapatkan ya pencerahan atau hal-hal yang bisa bermanfaat lah untuk bagaimana langkah selanjutnya. Oke, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.